Kisah mistis Gunung Prau. Kisah mistis sangat kental di tengah masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka pendaki gunung. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika gunung di Indonesia memiliki hal-hal mistis di dalamnya. Para pendaki sering menceritakan kejadian mistis yang dialami di berbagai media sosial. Salah satu pendaki yang membagikan pengalaman mistisnya tersebut adalah Arisa. Wanita berambut pendek ini menceritakan pengalaman horor di tanah Jawa. Pengalaman horor Arisa ini terjadi di Gunung Prau, Dieng, Jawa Tengah. Gunung dengan ketinggian 2590 mdpl ini berhasil membuat Arisa memiliki pengalaman yang mendebarkan. Bagaimana tidak, Arisa bercerita bahwa banyak kejanggalan yang terjadi saat ia dan teman-temannya mendaki gunung tersebut. Walau trek jalan pendakian tidak terlalu curam, justru terbilang mudah, Arisa pun mengaku bahwa selama pendakian dirinya selalu merasa gelisah. Kegelisahan tersebut berawal dari dirinya dan rombongan yang berangkat dari rumah sejak maghrib dan sampai di base camp Gunung Prau sekitar pukul 11 malam. Sebelum sampai di base camp, Arisa dan kawan-kawan melewati sebuah kuburan. Hal tersebut yang membuatnya semakin gelisah dan ragu. Bagaimana tidak, Arisa dan rombongannya kembali ke tempat makam yang sudah mereka lewati hingga 7 kali. Meski merasa ragu dan gelisah, Arisa dan rombongannya tetap melakukan pendakian. Selama di perjalanan menuju puncak Gunung Prau, Arisa bercerita bahwa dirinya semakin tidak tenang, apalagi ditambah dengan cuaca yang sangat gerimis, membuat perjalanan semakin beresiko. Hal ganjal pun terjadi. Beberapa temannya yang bertengkar lantaran ingin bertukar posisi. Dalam perjalanan, Arisa melihat sosok hitam yang mengikuti rombongannya. Tak berhenti sampai di situ. Pendakian Arisa dan rombongan kembali tidak mulus. Pasalnya, ia tidak menemukan jalan pendakian. Seketika jalan pendakiannya tertutup oleh vegetasi yang setinggi badan. Hal tersebut dinilai ganjal karena sebelumnya vegetasi didominasi dengan pohon pinus. Arisa dan kawan-kawan memutuskan untuk berhenti sejenak dan berdoa. Setelah mereka berdoa, jalur pendakian pun kembali terlihat jelas. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di base camp pendirian tenda, akhirnya Arisa bercerita, suasananya pun masih membuat bulu kuduknya merinding. Hal tersebut lantaran sosok hitam yang masih mengikuti Arisa beserta rombongannya. Tak hanya itu, ia pun mendengar suara banyak orang yang berbicara dengan kalimat-kalimat yang tak jelas, seperti keramaian di pasar. Padahal
Posisinya hanya ada 2 tenda di base camp peristirahatan tersebut. Akhirnya, keesokan harinya, Arissa dan kawan-kawan pun memutuskan untuk turun dan kembali ke rumah. Sekian suluk yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan dalam video yang kami tampilkan, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.